Shalom bagi kita semua, pada keluarga dan semua pengunjung acara pelepasan jenazah dan penguburan pada siang hari ini. Saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan dari Ayub pasal 1, pasal 2 dan pasal 14. Kitab Ayub pasal 1 mulai ayat 20 sampai 22 dan Ayub pasal 2 ayat 9 dan 10. Kemudian Ayub pasal 14 ayat 1 sampai 6. Kekuatan di dalam kedukaan. Kematian manusia adalah peristiwa sejarah yang sudah lazim terjadi hampir setiap hari, setiap saat. Bahkan menurut perhitungan bahwa dalam setiap detiknya di seluruh dunia ada kurang lebih 2 orang mati setiap detik. Tapi juga berbanding terbalik dengan kehidupan atau kelahiran, dalam satu detik juga ada 2-3 orang lahir, sehingga lebih banyak yang lahir dari yang mati walaupun ada corona. Meskipun kematian itu lazim terjadi, tetapi selalu mengganggu perasaan kita. Sepanjang kita normal, kita tidak menghendaki kematian. Kecuali ke naseng kekin doa sota baktu papa na gua kedanen mati mo. Kematian selalu menimbulkan luka-luka batin dan pemulihannya bisa lama, bahkan dapat mengakibatkan depresi yang berkepanjangan. Kematian bisa datang kepada siapa saja, entah masih muda, entah masih bayi, entah masih dalam kandungan, entah sudah tua, dan juga kapan saja, di mana saja kematian itu bisa datang. Itu sebabnya kematian itu adalah sebuah misteri. Pada satu hari datanglah orang-orang Syebah merampok ternak-ternaknya dan membunuh para gembalanya. Lalu datanglah orang melaporkan kepada Ayub. Belum selesai laporan itu, datang lagi orang mengatakan bahwa ada api menyambar ternak-ternak yang lain, termasuk gembalanya. Belum selesai laporan, datang lagi orang mengatakan ada kumpulan orang Kasdim datang merampok, datang membunuh para gembala dan membawa ternak-ternak Ayub. Belum selesai laporannya, datang lagi orang mengatakan bahwa 10 anak Ayub yang karena dia orang kaya, mereka duduk atau kadang-kadang mengadakan pesta, lalu semua bersaudara 10 orang itu kumpul makan-makan sebagai orang kaya. Tapi dikatakan ada angin ribut dari timur datang menimpa rumah mereka, lalu roboh dan matilah mereka semua. Bayangkan kalau kita seperti itu, lalu datang orang menghakimi kita dengan segala macam tuduhan yang belum tentu pasti. Di samping itu dikatakan dalam pasal 2 ayat 9, istrinya mulai goyah. Lalu dia katakan, masih bertekunkah engkau Ayub?
kutukilah Allahmu dan matilah. Karena dia sudah tidak tahan dengan keadaan yang terjadi. Tapi Ayub masih kuat dan mengatakan, hai perempuan gila, mengapa engkau berbicara seperti perempuan gila? Apakah kita hanya bersedia menerima yang baik-baik dari Tuhan, tapi menolak yang buruk? Ayub sebagai manusia biasa berduka cita, tetapi tidak sampai dikalahkan oleh duka cita. Kalau kita baca kitab Ayub pasal 41 sampai 42, di situ Ayub mencabut semua ungkapan yang salah selama dia dalam masa penderitaannya. Ketika pendeta Jonas Janding dimakamkan, lalu kami duduk cerita sama dengan beberapa pendeta. Lalu pendeta mantan ketua Sinode Geturaja, pendeta Musa Salusu, bercerita tentang almarhum pendeta Janding dulu. Ketika istrinya dipanggil oleh Tuhan, datanglah temannya menghiburkan. Lalu temannya itu katakan kepada Pak Pendeta Janding waktu masih hidup, Pak Pendeta, ya, Andi memasuk sabang Pak Pendeta. Saat naku kadana pumatua puang yang bengki, puang inalai. Jadi puang tumbeng komi, puang duka itu unalai sule. Payari kati aku te, puang benna na tau nalai. Rupanya nalai tau bainena. Demikian juga jika kita mati, itu juga adalah tindakan Tuhan. Tidak ada di antara kita yang bisa mengatur lahirnya dan mengatur matinya. Atau dari komikan itu di kutana itu miladadi. Rampu tu malaikat na kwa murai ko dadi. Kubengko to. Dari komikan itu di kutana. Murai komikan dadi. Apa yang mudadi lamanda sadasa kolan lino. Seandainya saya ditanya apakah Anda mau lahir, saya akan katakan Tuhan, saya tidak mau lahir. Bembamnya tahu. Seandainya saya ditanya apakah mau lahir ke dunia ini, saya akan katakan Tuhan, maaf Tuhan, saya tidak bersedia lahir. Kita lahir dan mati adalah hak prerogatif dari pihak Tuhan. Ini adalah kekuasaan Tuhan semata-mata. Tuhan tidak perlu meminta persetujuan dari kita. Kita mau lahir, kita mau mati atau tidak, itu urusan Tuhan. Kelahiran dan kematian tidak bisa diprotes, karena itu adalah tindakan kedaulatan dari pihak Tuhan sendiri. Jangan kita ditipu oleh iblis, lalu kita mulai melupakan Tuhan dan mengandalkan kekuatan kita. Itu yang pertama. Bagaimana kita bisa kuat dalam kedukaan? Kita kuat apabila kita mampu menerima bahwa baik lahir maupun mati itu adalah perbuatan kedaulatan Allah bagi kita. Yang kedua, bagaimana supaya kita kuat menghadapi kedukaan? Yang kedua ialah menerima kematian sebagai keputusan Tuhan yang mutlak. Menerima kematian sebagai sebuah ketetapan dari pihak Tuhan. Itu dalam pasal 14 ayat 1 sampai 6 dan ayat 14. Sebuah ketetapan manusia itu masih bisa dianulir. Saya juga pernah memimpin lembaga sebagai ketua sekolah. Kadang-kadang kita membuat SK atau surat keputusan, kita anulir kembali
karena ada beberapa faktor. Tetapi keputusan Tuhan tidak bisa dianulir karena sifatnya mutlak. Menurut Ayub pada pasal 14 ayat 1, umur manusia sudah ditentukan. Sehingga dikatakan semua manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh penderitaan. Semua manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya. Oh, minto kita nada diam baine kondinasan tumuru ta. Kecuali keden komente itu nada diam muane. Kalando to muru bito. Sedangkan tidak dilahirkan oleh perempuan, singkat juga umurnya, yaitu Adam. Kalau kita baca Kejadian pasal 3, di situ dicatat tentang umur manusia yang panjang-panjang. Adam mencapai umur 930 tahun, tapi di bawah ditulis lalu ia mati. Lalu ia mati. Set berumur 112 tahun, tapi akhirnya ia mati. Seorang namanya Metusalah yang panjang umurnya di dunia 969 tahun, tapi ditulis di bawah lalu ia mati. Setelah manusia melanggar firman Tuhan, dalam Kejadian pasal 3 ayat 19 dituliskan, dengan berpeluh engkau akan mencari makanan sampai engkau menjadi tanah, sebab engkau debu dan akan kembali jadi debu. Musa menuliskan bahwa umur manusia diperpendek lagi. Dikatakan umurnya 70 tahun, jika kuat 80 tahun, tapi segala kebanggaannya adalah penderitaan dan kesukaran. Artinya, umur manusia sudah ditentukan oleh Tuhan dan tidak ada manusia yang hidup kekal di bumi ini. Nah, kuali kak tu sama nak pinanen tinde, kaya tinde sama na dolo. Nak kumale mo ko sama mane. Nama lagi siapa? Ya. Nak kupirang waktu. Pasadia itu katuami mi male lako, yang mi pada patongan susi ka patongan na, ya biton ta si tamu. Menurut Ayub dalam pasal 14 ayat 5, hari-hari manusia sudah pasti. Hari-hari kita sudah pasti. Jumlah bulan kita sudah tentu. Dan batas-batasnya tidak bisa dilangkai. Ini keputusan Tuhan. Nang matan tumuya tuan lota pirang kial pira masain na tuolan telino, pira bulan na, pira tahun na tuolan telino. Jika ada yang mati di masa bayi atau lahir di masih kecil lalu mati, itu karena harinya sudah pasti, bulannya sudah tentu. Lalu tidak perlu kita katakan mengapa dia mati, mengapa dia masih muda. Dan bahasa Tatoraya nakwa kenalalengan na siya mo puti. Ito kemauan kita. Ya, Pak Purayanta to, kung kena ya siya mo tumatuan na dolo, kaubanan na mo. Susi siya po Pak Dewi di uliw. Tapi siapa tahu umurnya Bapak Dewi memang Tuhan kasih panjang dia. Karena hari-hari kita sudah diatur, bulan-bulan kita sudah diatur. Kita tidak perlu mengatakan mengapa dia masih muda kok mati. Atau sebaliknya, kiden tu tahu tang melo-melo si paana, kasanga pa sa ato kan na bato tarakosik. Ya sa mitakwa natang mati-mati na kaya. Ya, kadang-kadang kita mengatakan, mengapa dia tidak mati-mati? Masorong montiroy.
Biasa keden te sistemai den tu tau makaran akua be kapangya to kena akiti tin wali matele o gan yo mo ta kena kela ta masaga bang mo ane den mate yan den masaki-saki to ta pagudai masaga ta ane den mate. Bukan persoalan apakah dia hidup baik, apakah dia buruk, apakah dia nakal, apakah dia orang yang rajin beribadah. Hari-harinya sudah pasti, bulan-bulannya sudah pasti. Itu sebuah ketetapan dan hanya Tuhan yang tahu. Yari ko kenala bisa latakuannya tupuang matoe puang pirang alo siara la tuolan telino. Puang pirang bulan siara la tuolan telino. Puang la pirang tahun siara tuolan telino. Menurut Ayub, kematian hanya persoalan giliran. Kematian hanya persoalan giliran. Susito Mak Ronda diatur jadwal. Malam pertama si A, malam kedua si B, malam ketiga si C. Artinya, andeta masaleo, jangan kita lalai lalu kita disibukkan dengan segala kesibukan, tapi kita lupa bahwa kita ini calon-calon mati. Ya mau kebukarannya kematian itu sebuah misteri. Ada orang naik di pesawat, mati. Ada orang naik mobil, mati. Ada orang naik ojek, ya, seperti peristiwa kemarin di Makale. Nah, bukan ada bapaknya Chelsea dibonceng. Ya, ini mencelakakan di tukang ojek kesannya. Ya, na bonceng tukang ojek, dan tiba-tiba lolo yung boko, Ronno, leto Barcelona mati. Ada juga ada anggota di daerah Pantan sana juga begitu. Na ojek to ma ojek. Untung siya isala ketobonan na langsung lolo yung boko. Pata siya na ronno sa toro mamotoro. Hati-hati kung to ma ojek ya. Sa ilisay kiren to yung boko mi bonceng. Yung siya nakaboko ronno mo raga. Kuta na yung lolo, kuta siya kamjantungan. Saya ulangi, jika hidup dan kematian adalah kedaulatan Allah dan keputusan Allah, maka mari kita menerima kematian keluarga kita seperti Ayub. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Itulah yang dapat menguatkan kita. Itulah yang dapat menguatkan Bapak Tian, Mama Tian dan seluruh keluarga. Takwa mo yaton na malibarat hindi ginola male. Itulah keputusan Tuhan. Ya kena bisa ditawa. Kok kita mau tutupan na dolo? Katakan na bisa. Sebuah keputusan Tuhan yang sifatnya mutlak dan hanya diterima dengan iman. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Karuntunganmu Teungan baru lagi Tampenmu male Kamu tutupi kaboroi Malimu koni membuku Amore sule Tumarantan way matanggi
dan dipenangki dengan kamalian padiksi ayah tahu nama susiradika padiki napatawa limbung tongan muka kama padiran kama parisa apa mo radikatu laki ko gau te kamera bumi malintongan mo pentirogi dengan kamalean mi badik si ayah tahu nawa susiradika padiki napatawa minggu tongan muka kama padiran kama parisa apa mora dikatu laki pogau te kamera bumi maliling tungan pentiroki dengan kamalean mi maliling tungan pentiroki dengan kamalean mi. Jadi nanti kita belok di depan rumahnya Bapak Martin Piri, turun ke bawah. Dengan damai sejahtera. Oke le, sudah. Ya, untuk selesai semua, kami harap petinya ditutup. Oke, ya, oke. Awas tangan le. Awas kamu lepas si bagi itu. Oke, peti ditutup. Jangan lu, boy. Ya, nanti di depan semua yang naik motor, tapi kami harap jalan di tempat yang benar. Oke, pas Yang naik sepeda motor, jalan di tempat yang benar. Jangan asal udalan di jalan. dulu balik ke mana? Belakang dulu sebentar. Silakan di Nanti malam itu kayak dibuka. Sebentar lah. Sebentar lah. Yuk, satu. Oh, yang kedua langsung kan. Woi. Depan, woi. Tutup nanti rekan saya ke satu. Satu bang. Ya, kita sebelum berdoa kita sambil dikunci kita menyanyi Oh Yerusalem baru. Oh Yerusalem, Kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, Oh Yerusalem, kota
Tuhanku, datanglah, bawa saya masuk sana. Tuhanku, datanglah, bawa saya masuk sana. Tuhanku, datanglah, bawa saya masuk sana. Lagi Tuhanku, datanglah, bawa saya masuk sana. Mari kita berdoa. Bapa yang empunya hidup dan mati kami, Bapa yang berdaulat atas segala keadaan kami, segala pujian kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Walaupun kami ada dalam duka yang dalam, tapi Engkau adalah kekuatan dan penopang penghiburan bagi kami. Saatnya jenazah anak kekasih kami akan diantar ke Merinding, ke Patane. Kami mohon perlindungan Tuhan menyertai seluruh rekan, menyertai keluarga sehingga boleh tiba di sana dan semua dilakukan. Anak kekasih kami akan dimasukkan dalam Patane menunggu hari kebangkitan ketika Kristus datang pada kali yang kedua. Hiburkanlah dan kuatkanlah seluruh keluarga, kepada pihak sekolah, teman-teman handitolan, kami semua yang ditinggalkan oleh almarhum Genola. Terima kasih Tuhan, kami serahkan perjalanan kami kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, bedanya di misal lagu. Oh Yerusalem. Ya. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, keluarga yang dipersilakan akan berangkat ke Merinding untuk naik ke mobil. Ini lagi masih ada Karangambung satu di depan. Halo, masih ada satu, tolong dikasih naik aja di mobil. Ya, ya Pak. Silakan. Ya, tolong diperhatikan kalau masih ada Karangambungnya supaya semua dibawa ke mobil.